Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman Wastra semua. Senang sekali saya Bernadette beserta rekan saya Ibu Anita, Pak Hartono. Kita jumpa walau dalam acara Zoom malam ini. Kita semua tahu bahwa Pak Hartono Sumarsono adalah kolektor batik serta benda-benda seni. Sampai sekarang Pak Hartono sudah mengeluarkan 5 buku, yaitu Batik Pesisir, Benang Raja, Batik Garutan, Batik Betawi, Batik Sodagaran. Malam ini kita mau sedikit mengganggu Pak Hartono untuk mengupas sedikit isi tentang buku Benang Raja. Oleh karena itu kita akan mengangkat tema malam ini, sarung batik peranakan kepala Delorong di era 1930-an. Bapak, Ibu, serta rekan Wastra semuanya, sebelum Pak Hartono menyampaikan presentasi ini, kami mohon untuk mute selama acara presentasi ini. Dan bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat yang akan kami bahas pada akhir dari presentasi Pak Hartono. Bapak, Ibu, serta rekan Wastra semuanya, di akhir acara nanti kami akan ada pertanyaan seputar ulasan presentasi dari Pak Hartono. Ada hadiahnya yang menarik. Jadi tolong simak acara ini. Terima kasih, dan Mbak Anita. Mbak Bernadette, tadi disebutkan Pak Hartono buku pertama kan Batik Pesisir ya. Kenapa kok kita mulai dengan Benang Raja? Mengapa ya? Atau kita langsung tanya kita tanyakan ahlinya? Pak. Yes. Pak Hartono, monggo Pak Hartono. Monggo Pak Hartono. Oke, nah, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Kalau pada malam hari ini kita bincang-bincang batik, sangat berterima kasih sekali atas dukungannya. Oke, pertanyaan Mbak Anita, kenapa saya ambil dari Benang Raja? Kalau buku yang pertama, Batik Pesisir itu berisikan tentang daerah-daerah yang menghasilkan batik. Misalnya batik dari Garutan, itu seperti apa, dari Garut misalnya, lalu dari Cirebon, batik Bang Biru atau Kelengan, lalu dari Banyumas, ada Materon misalnya, lalu Pekalongan dengan warna-warnanya, juga batik Kudus dengan soganya, juga batik Lasem dengan Bang Biru, Bang Ungon, dan sebagainya. Nah, itu yang batik pesisir. Tetapi kalau buku Batik Benang Raja, itu berisikan knowledge tentang motif-motif batik, pengetahuan tentang motif batik yang saya temukan pada koleksi-koleksi saya. Nah, dari situlah saya lagi berpikir ya, kok banyak sekali unik-uniknya batik ini gitu ya. Nah, makanya aku susun buku batik ini. Misalnya saya lihat waktu lagi lihat koleksi itu begitu banyak kepala-kepala dorong semacam itu gitu ya. Jadi ya udah saya pisahkan. Lalu saya lihat lagi setelah dilihat seperti itu, ada lagi buketan. Buketan ternyata pun berubah gitu ya. Dari tahun era 1900, 1930, 1950, dia berubah buketannya gitu ya. Nah, itu karena banyak, jadi bisa ngelihat ada perbandingan semacam itu. Oh, jadi rupanya semacam ini. Juga saya lihat tren waktu itu ya, ganggeng. Nah, itu sangat disukai oleh orang-orang gitu. Terus, nah, kita lihat di layar, ini ganggengan ini sangat populer masa yang lalu. Dibuat oleh pembatik-pembatik dari berbagai daerah dan berbagai pewarnaan. Ada yang Bang Biru, ada yang Kelir, ada Bang Ungon, ada Soga, gitu, ada yang Kelengan. Nah, ini juga ada yang dari Pekalongan, dari Lasem, dari Cirebon, dari Madura bahkan ada ya. Makanya, kok ini ya, makanya saya kumpulkan lagi. Lalu saya lihat juga ada dari Solo misalnya di era tahun 1960-an, itu muncul motif-motif burung-burung besar gitu. Nah, aku juga kumpulkan lagi, pisahkan lagi. Nah, ada lagi yang burung hong yang kita lihat sekarang ini kan ya.
Burung hong dari misalnya dari ini batik Materon dari Banyumas. Sebelah kanannya itu dari Lasem. Yang bawah kiri itu dari Kudus, batik Kudus yang bagus, Kue Xiao Chai. Nah, yang sebelahnya dari Kudus, lalu yang kanannya ini tentu Anita pasti tahu lah ya, batik Tiga Negeri gitu ya. Jadi berbagai macam motif-motif itu menggambarkan burung hong. Saya simpan, ya, pisahkan lagi. Juga ada bukit-bukit seruni misalnya, itu dari berbagai daerah pun ada misalnya gitu ya. Nah, saya lihat lagi ada yang lain lagi gitu. Misalnya papanan dari kain panjang ataupun dari sarung yang dari Lasem maupun dari Cirebon. Madura pun ada kadang-kadang ya. Nah, papanan ini sangat saya lihat kok bagus-bagus sekali gitu ya. Nah, saya sampai kumpulkan lagi untuk dibukukan, itu ada 41 papanan semacam ini. Saya lihat lagi pinggiran-pinggiran sarung batik Belanda itu sangat bagus ya. Saya lihat kalau orang Belanda buat batik itu betul-betul memperhatikan tentang pinggiran-pinggiran semacam ini gitu ya. Beda dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa agak biasa aja, tapi yang bagus juga ada. Tapi pada umumnya biasa gitu ya. Tapi kalau orang Belanda buat rata-rata bagus. Nah, itulah keunikan-keunikan yang saya dapatkan dari sana. Saya pernah mendengar satu kali di pedagang batik antik. Dia katakan ke pelanggan, bukan pelanggannya, orang yang mau belanja gitu kan. Oh, ini satu-satunya batik ini katanya gitu kan ya. Nah, bagi saya bukan seperti itu. Karena saya bisa menemukan tuh ya satu motif itu bisa berapa foto. Nah, kita lihat misalnya kayak ayam tarung seperti gini ya. Ini persis sekali. Ada juga yang pohon kelapa misalnya ya, ada juga misalnya Van Selen, buketan. Itu sama, cuman beda dengan latarnya misalnya ya. Li Bunin walaupun itu batik yang mahal, tapi tetap ada yang sama. Buketannya beda latarnya. Jadi sebetulnya banyak ya. Apalagi kalau melihat Van Selen ada satu buketan yang sangat terkenal. Saya sendiri udah pernah lihat 6 potong yang berbeda-beda itunya ya, tapi satu buket itu. Latarnya beda. Nah, jadi kalau laku mesti sih kalau orang dagang ya pasti dibuatnya banyak gitu ya. Nah, saya lihat lagi selain ya itu ya, ada tentang tiru meniru. Jadi dari zaman dulu pun tiru meniru itu sudah ada, bukan hanya sekarang aja. Dari zaman 100 tahun yang lalu itu sudah ada. Misalnya yang kalau di gambar ini Nyonya Lynn Metzler ya, waktu membuat batik dengan motif bango, tapi sebenarnya bukan bango sebenarnya. Ini burung kuntul bukannya bango. Nah, begitu orang sangat suka ya. Jadi beberapa daerah tuh buat juga motif yang semacam ini. Ada yang orang Pekalongan, ada yang dari Tegal, ada yang dari Garut, itu pada buat. Juga ada yang lain, misalnya JJ Turuk. Itu malah lebih tua lagi, 1880. Jadi udah 140 tahun yang lalu tuh ya. Begitu dia buat ayam alas, banyak sekali yang niru gitu ya. Jadi tiru meniru sih banyak sekali. Yang terakhir misalnya Wisucun ya. Wisucun ada satu motif yang ditiru orang sangat banyak, yaitu merak ati. Jadi motif ini dipesan istri seorang bupati Pekalongan. Ketika dia ingin pergi pesta ke Jogja, dia ingin pakai yang beda dengan orang lain gitu ya. Maka dibuatlah motif merak ati, yaitu ada gurdo dan ada meraknya. Gitu. Nah, berikutnya saya juga melihat tentang pemalsuan. Ya. Batik Van Selen sarungnya sangat-sangat disukai orang-orang ya di Indonesia ini gitu ya. Nah, waktu itu harganya sekitar 15 sampai 20 gulden katanya ya. Kalau di Padang tuh 25 gulden. Nah, saking populernya banyak sekali orang lain yang membuat batik yang mirip lalu diterahkan nama Van Selen. Ini yang kurang asik ya, hal-hal semacam ini. Nah, berikutnya saya juga menemukan, saya lihat ini namanya batik Bang Biru. Nah, batik Bang Biru ini ada yang dari Lasem, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Batang gitu ya. Nah, di situ saya bisa, oh
ternyata yang Lasem tuh apa ya cirinya? Pekalongan apa cirinya? Nah, di situ baru ngerti juga. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya, yang semacam ini. Ini ada Bank Biru, ada Bank Ungon, ada 3 negeri gitu ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Lalu saya juga melihat satu perubahan, dikatakan di buku ini seiring zaman itu ada satu perubahan. Kita lihat ya yang hijau, batang dengan dasar itu tipis dengan apa? Ada putih pemisahnya itu ya, tipis gitu ya. Malah kalau yang bagus sekali malah hampir mendekati gitu, hampir tidak ada putihnya. Ini 1930-an. Ketika 1950-an kita lihat yang kanan, putihnya besar. Itu namanya kelowongan. Orang Pekalongan bilang namanya kelowongan. Itu kelowongannya besar. Kalau kita ngelihat batik-batik era tahun 50-an, udah pasti seperti ini gitu ya. Udah nggak ada lagi yang kecil putihnya gitu ya, kelowongannya kecil, hampir tidak ada. Juga saya ngelihat juga ya, ada satu pembatik yang top di era 1930, 40 itu Tepisit. Dulu pembatik yang handal. Dan rata-rata orang yang kalau yang orang punya biasanya punya lah, dia punya batiknya ya, karena sangat terkenal. Tapi seiring tahun-tahun itu bertahun-tahun kemudian gitu ya, di era tahun 60-70-an dia sampai bikin batik cetak. Mungkin karena pasarnya yang berkurang ya, saya rasa mungkin pasarnya berkurang. Kalau saya lihat juga kebanyakan orang belakangannya kelahiran era tahun 30-an, 40-an udah nggak mau pakai batik lagi gitu ya. Saya lihat seperti itu. Nah, ada juga misalnya Jawa Hokokai ya. Jawa Hokokai awalnya tahun 1942-43 kayak gitu ya. Dia punya bentuknya masih komplit. Ada Sujimoyo, ada pinggiran, kiri kanan, pinggir bawah. Ini sangat laku di era tahun 50-an, 60-an. Nah, di era 60-an masih laku, dibuat sama orang Pekalongan itu dengan cetak. Karena mungkin harga ya, mengenai harga, maka dibuat cetak. Lalu pinggiran yang di pinggir ini sudah hilang. Kiri kanan, pinggiran bawah pun hilang. Jadi tinggal batik yang biasa aja. Jadi itu perjalanan batik ya semacam itu gitu ya, saya lihat ya. Jadi nggak bisa maksudnya utuh seperti semula, itu kelihatannya jarang. Saya lihat ya jelamprang misalnya, begitu juga saya lihat gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun, tapi kalau saya pikir kemungkinan mengenai harga, ya. Jadi harganya mau agak murah, jadi orang selalu mengurangi pekerjaan yang agak sulit, kira-kira itu. Nah, saya temukan lagi sesuatu yang unik juga. Nah, kalau kita lihat yang di atas dua ini, kok buketnya terbalik gitu. Jadi batik yang tidak lazim. Mana ada sih batik yang terbalik semacam ini gitu ya. Kalau ini salah juga tidak, karena ini batiknya batik bagus, bukan batik murah. Kalau batik murah sekali, kemungkinan bisa salah buatnya. Tapi kalau ini betul-betul dibuat terbalik. Kenapa semacam ini gitu ya. Nah, ini contoh yang lain yang benar adalah buketnya naik ke atas gitu ya. Terus ada lagi misalnya yang Madura, kepalanya di tengah sarung itu. Nah, kiri kanan badannya itu beda. Emang orang Madura agak berani ya. Kan bingung juga ya, kiri sama kanan bunganya beda gitu. Itu orang Madura buat. Nah, saya lihat juga ada di kain panjang misalnya gitu ya. Kain panjang itu memasukkan kepala sarung pada kain panjang. Ini sangat unik. Dan ini ya, jadi karena mungkin saya udah terbiasa dengan melihat motif ya. Karena dari tahun 69 sudah mengenal batik karena saya bekerja sama paman sampai ya kalau dihitung buku ini 2013 berarti ya 40 tahunan begitu ya. Saya udah terbiasa dengan motif tiap hari gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang beda langsung ngerti, oh ada ini ya gitu ya. Jadi karena ya itulah udah terlatih dari dulu, jadi matanya dengan motif-motif itu udah ngerti. Begitu ada yang lain, oh gini ya gitu. Dan ini hampir nggak pernah lihat saya batik yang kain panjang tapi ada kepala sarung gitu ya. Ini sangat unik ya. Jadi itulah beberapa yang batik yang tidak lazim semacam itu gitu. Nah, lalu saya temukan lagi batik yang bercerita gitu. Nah, yang kita lihat ini
Flash Gordon. Itu kan ada juga, misalnya saya lihat ada Karna Tanding, ya, ada. Terus Kancil Mencuri Ketimun juga ada, Si Topi Merah, Cinderella misalnya. Lalu ada Ikan Duyung, ada Angsa-angsa liar gitu ya. Nah, ini komik era tahun 1950-an. Ini rupanya orang Solo mengagumi atau terkesan dengan motif Flash Gordon ini. Maka dibuatlah motif Flash Gordon semacam ini. Dan ini ada beberapa orang yang membuat motif semacam ini gitu. Motif Flash Gordon ya. Jadi mencatat cerita-cerita pun dibuat batik gitu. Jadi banyak macam batik. Jadi ada juga batik yang mencatat sejarah. Misalnya Thomas Cup. Orang pembatik bikin piala Thomas Cup. Nah, yang sekarang di sini kita lihat Sputnik yang diluncurkan oleh Rusia pada tahun 57 ya. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang pembatik itu tanpa sadar atau nggak mengerti gitu ya, tapi merupakan satu sejarah bagi kita gitu loh, bahwa oh ini batik era-era kira-kira keluarnya Sputnik misalnya. Nah, kira-kira itulah batik ya. Waktu kereta api misalnya ya, ada juga motifnya motif kereta api misalnya ya, itulah batik gitu. Nah, ada lagi saya lihat ya, saya pengen yang senang batik, yang suka baca buku batik, melihat keindahan batik, halusnya batik seperti apa gitu ya. Saya kepengen taruh di buku gitu ya, supaya benar-benar orang bisa ngagumin. Nah, kalau kita lihat motif ini, ada 11 motif yang semacam ini, saya buat, besar bunganya itu hampir mirip dengan yang aslinya. Jadi supaya benar-benar si pembaca ini bisa nikmatin dari latarannya seperti bling-blingan semacam itu, halusnya titik-titik di bunga misalnya gitu ya. Nah, itu yang saya inginkan supaya benar-benar si pembaca ini menikmati batik itu segitu bagus. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Hartono untuk penjelasannya yang komplit sekali. Aduh, kainnya aduhai semua. Pak Hartono, maaf nih mau nanya. Bagaimana Pak Hartono yakin bahwa batik-batik itu diproduksi tahun 1930? Pak Hartono yakin banget. Mungkin ada, ya, betul. Ada buktinya. Iya betul, itu bagus ya, nanya begitu kan, jangan ngomong asal-asalan aja, maksudnya kan tahun 30 misalnya dari mana taunya, memang itu nggak salah betul. Nah, saya sangat bersyukur sekali ada satu pembatik di era tahun 1930-an namanya Nyonya Wikoksi. Ini batiknya ya. Dia menerapkan stempel Cina itu tanggal, bulan dan tahunnya. Itu luar biasa nih Nyonya Wikoksi ini. Kita lihat ya batiknya smart. Nah, kita lihat stempelnya. Februari tahun 30. Februari 30. Ya, Nyonya Wikoksi. Tapi tidak semua batiknya dia itu ada tanggalnya ya. Saya punya 2. Saya punya ada beberapa Wikoksi. Yang lain nggak ada stempelnya gini. Jadi ini ya syukur sekali bisa ada bukti bahwa batik ini dibuat pada tahun 1930. Satu lagi yang saya punya ini yang ke lengan. Nah, yang satu lagi ya. Boxing 1935 Juli. Jadi ya inilah bukti nyata bahwa batik ini dibuat era tahun segini. Nah, saya juga ngumpulin itu foto-foto encim ya. Nah, kita lihat ya foto encim. Nah, yang kiri itu 4 encim, 3 pakai lorong. 1 yang tua ini encim ini enggak. Nah, yang kanan pun pakai lorong gitu ya. Jadi memang era-era tahun 1930-an itu lorong betul-betul sangat populer. Oke. Pak Hartono, kalau saya lihat ya, tahun 1930 itu produksi sarungnya kayaknya delorong semua ya Pak ya? Ataukah ada macam-macam delorong? Mungkin Bapak bisa sharing.
Ya, sebetulnya bukan hanya dorong, yang lain juga ada ya. Cuman yang saya tampilkan di sesi ini adalah yang kepalanya dorong gitu ya, yang banyak istilah dan ada buktinya gitu ya. Nah, dorong pun kalau kita lihat di tampilkan ya, itu ada yang seperti salur yang di atas ini kan ya, seperti salur. Lalu yang sebelah kanannya yang hanya separuh seperti papanan gitu, seperti papanan di sarung Lasem atau Cirebon. Ada lagi yang diagonal dorongnya gitu. Dan ini macam-macam batik. Nah, kita lihat satu-satu ya, yang dari mulai yang salur, dorong salur gitu. Era-era zaman 1930-an batik rumit sekali kalau saya lihat. Kita lihat detailnya. Ini yang membayangkan itu ya, yang merah-merah seperti itu gitu. Kok aduh mau-maunya si pembatik membuat batik semacam itu gitu ya. Next kita lihat badannya. Nah, perhatikan ya nanti ibu-ibu bapak sekalian mengenai buketnya yang era tahun 1930-an. Berikutnya lihat latarnya. Satu lagi lihat latarnya. Nah, tuh latarnya semacam bilik begitu ya, geribigan kayak gitu ya. Jadi kalau ngelihat batik-batik era 1930-an betul-betul lama dibuatnya ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini juga dorong salur. Kita lihat detailnya. Ya. Kita lihat buketnya. Zoom-nya. Kita lihat, ini yang saya lihat juga nih agak membingungkan kalau melihat cara kerjanya batik ini gitu ya. Kita lihat detailnya. Nah, jelas nggak kelihatan, Anita? Ya, Anita jelas kelihatan. Kita lihat ya, ya. Aduh. Ini yang merah kecil-kecil kayak gini gitu, kok sanggup-sanggupnya. Saya coba menerangkan sedikit ya tentang buat ini ya. Ini batik ini dibuat pertama adalah warna biru dulu, biru dan hijau bareng ya. Pertama biru, nah, dibatik, digambar dulu dengan potlot, selesai digambar potlot, lalu mau mencelup biru itu yang putih semua dililin, ya, ditutup dengan lilin, yang merah juga ditutup, ditinggalin yang untuk birunya aja gitu, dengan yang hijau itu sama nanti. Nah, lalu yang putih, yang kembang putih, ya, yang ada itu kelihatan lubang-lubang jarum itu juga ditutup, terus dibolongin pakai jarum supaya nanti waktu nyelap warna biru nanti masuk situ dan dengan kuning nanti masuk situ juga. Jadi itu dibolongin dulu. Ini yang putih-putih semua nih. Nah, setelah itu langsung dicelep biru. Celep biru. Nah, setelah celep biru mau ambil warna hijau. Jadi warna biru ditutup lagi dengan lilin. Ditutup lagi dengan lilin, sisakan yang hijau. Yang hijau ini ya. Nah, yang merah tetap tadi ditutup. Dicelep dengan kuning, setelah itu dilorot. Ketika dilorot, nah itu hasilnya biru dengan hijau ini, tapi yang hijau ini sawut-sawutnya bukan krem, masih putih gitu. Nanti terakhir baru dicelep sekali lagi krem, baru ini. Jadi biru ini dan hijau bisa bayangkan ya hal semacam itu. Nah, setelah dilorot, lalu dibuat gambar pakai pensil lagi untuk membuat warna merah. Nah, semua lagi ditutup yang bukan merah gitu ya. Ditutup, tinggal yang merah ini dibuka. Dicelep merah, selesai celep merah. Untuk ini merahnya dua macam. Nah, untuk merah tuanya itu dikasih oranye. Jadi merah mudanya ditutup lagi. Merah muda ditutupin lagi. Terus dicelep oranye. Dilorot, nah, masih sekali lagi untuk mendapatkan warna kuning ini. Jadi yang putihnya semua ditutup lagi, ya disisakan yang tinggal yang krem ini, dicelep kuning, selesai, baru jadilah, ya jadi batiknya.
Nah, kita lihat yang badan. Ini yang kepala ya. Nah, kita lihat yang badan. Kita lihat latarnya ya, galaran. Ya, lewat. Ya. Kita lihat di sini juga di pinggiran itu ya, titik-titik merah tuh bisa ngebayangin itu pusing bener ya. Nah, sekarang yang kita cerita yang galar. Cerita yang galar ini ya. Galar yang vertikal, yang hijau dan biru itu ya. Itu saya hitung 30. Jadi ini 30. Satu kotak ini 3 cm. Saya sudah hitung ini 3 cm gitu ya. 3 cm 30 terus. Nah, ya ini. Nah, kalau ini 25. Coba dihitung lagi, Pak. 30 enggak apa. Ya, nah, Anita hitung. Nah, yang merah ini 25-an gitu. Ya. Nah, galaran mencong. Kalau ini galaran. Jadi waktu bikinnya sama tadi. Pertama adalah bikin biru dulu. Waktu nyelep biru, yang merah ditutup, dibuka yang ininya aja nih. Yang kotak di bawah segitiga tuh yang dibuka ya. Merah yang di biru ditutup. Nah, celep tadi biru selesai, mau ambil hijau, birunya ditutup lagi, dililin lagi, ditinggalin yang hijau, dicelep. Selesai, lorot. Nah, jadilah hijau dan biru dan hijau gitu. Untuk merah buat ditutup lagi, biru dan hijaunya. Mulai dia buat yang merah lagi gitu ya. Nah, selesai dicelep. Kan ada 2 warna tadi kan, yang merah mudanya dibiarkan, ditutup, yang merah tua, merah mudanya ditutup, merah tuanya dibiarkan supaya kena oranye gitu ya. Demikianlah sampai betapa rumitnya satu batik ya, kalau saya ngeliat ini 1 tahun rasanya gitu, kayak nggak masuk di akal gitu ya. Telaten banget ya Pak ya. Pusing ya kalau ngeliat ini. Telaten sekali ya. Oke. Mungkin Mudah-mudahan bisa lebih menghargai ya ibu-ibu kepada batik kayak gitu ya. Jadi jangan sayang, maksudnya waktu beli batik agak mahal, kalau memang bagus seperti ini sih nggak apa-apa lah, mahal sedikit ya. Jadi si pembatik ini juga akan hidup gitu ya dengan penghasilannya. Oke. Next kita lihat. Nah, lorong yang diagonal ya. Jadi zaman dulu selalu lorong itu penuh dengan itu latar-lataran begitu gitu. Enggak lorong aja sih, yang buketan juga. Jadi banyak sekali gitu yang ada latar-latar semacam ini. Kita lihat lorongnya. Nah, bagian badannya itu lereng. Next. Buket seruni dengan latar lereng. Nah, itu pun juga diisi semuanya gitu ya, sampai penuh kayak gitu. Lihat itunya. Kita lihat. Nah. Ya, oke. Kita lihat lagi. Lorong dengan kotak gitu ya. Nah, kita lihat itunya, detailnya. Dibikin galaran lagi, ya. Dengan isiannya juga kan ya, sangat rumit macam ini gitu. Next, kita lihat buketannya. Nah, buket bunga lili ini sangat-sangat tren waktu era tahun 1930 atau 1920 itu sudah banyak orang yang membuat batik dengan motif bunga lili semacam ini. Nah, kita lihat detailnya. Nah, burungnya ini ini sebetulnya era yang burung 2 ini itu era 1900. Ini masih boleh juga di orang 30 tahun masih dia ingat, masih dibuat di era tahun 1930-an. Ya. Ini era-era batik Belanda yang burung sepasang semacam ini gitu. Biasanya saya lihat 30 tahun biasanya motif itu tidak muncul lagi gitu. Yang cuma tertentu ya, yang tertentu itu bisa muncul lagi. Tapi yang pada umumnya biasanya hilang motif itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini batik bang biru, bangnya merah dan biru, bang biru, merah dan biru gitu ya. Nah, bang biru kalau yang dari Kalongan, dari Batang, kebanyakan glorong begini kepalanya. Kalau lasem itu pucuk rebung gitu ya. Itu ada satu perbedaan.
Jadi memang kebanyakan ini atau yang di belah dua misalnya itunya ya, lorong yang di tengah misalnya. Nah, kita lihat motifnya. Oh, detailnya dulu. Nah, ini detailnya. Lanjut. Ini pohon kehidupan. Motif yang lama, yang 100 tahunan gitu, dia akan atas bawah gitu. Atas bawah seperti ini ya. Di era 1930-an udah mulai jarang. Ada, tapi mulai jarang gitu. Apalagi 1940 udah nggak ada. 1950 ya, nggak pernah lihat lagi motif semacam ini gitu. Nah, kita lihat detailnya pohon kehidupannya. Nah, ini detailnya. Pohon kehidupan. Oke, next. Nah, ini sarung Belanda, Visper. Nah, dia buat seperti papanan dari kain atau sarung lasem, ya semacam ini. Nah, kita perhatikan lagi pinggirannya, yang tadi saya bilang. Kalau pinggiran batik Belanda itu sangat bagus sekali, ya ini. Ya, kita lihat, betul-betul bagus. Nah, lihat di bawah detailnya. Ini 1880-an batik ini. Next. Nah, ini orang kita dari Tegal, Li Xianghui, membuat yang lorong yang di tengah semacam ini. Coba perhatikan buketnya ya. Buketnya itu betul-betul luas gitu ya, sangat indah rasanya melihatnya gitu ya. Enggak asal dia buatnya. Nah, ini yang pinggirannya ini ya, namanya grandil. Membuat grandil ini, kalau batik lama biasanya kelihatan pentulnya gitu ya. Kalau yang bagus lagi dia muter, malah dia muter gitu ya. Nah, yang belakangan grandil itu agak cuman hanya lewat begitu aja gitu ya. Sangat beda. Maka saya bilang ada perbedaan cara kerja dari beberapa tahun, beberapa dekade itu ada gitu ya. Next, kita lihat buket itunya. Badannya, lorong geringsing, ya ini geringsing, pakai geringsing. Terus berikutnya ada contoh lain, sama kepalanya dibuat tadi yang hijau dan biru dan hijau dengan kuning sama kayak tadi ya. Nah, badannya ini seperti yang tadi, badan yang era 19 gitu. Oh, sorry, nah ini. Nah, atas bawah ya, teratai. Motif-motif ini masih ada di 1930. Setelah itu 1940, 50 udah kita nggak nemukan lagi motif-motif semacam ini gitu. Nah, ini detailnya. Ada satu lagi yang sangat super saya lihat ini ya. Lorongnya kayak silang semacam ini gitu ya. Tapi dibentuk sama dia terbuat semacam ini. Sangat rumit dan isiannya bukan main itu. Kita lihat latarannya. Kita lihat latarannya yang di kepala, bagian kepala. Nah, tuh. Begitu jelimetnya gitu ya. Kadang-kadang kalau melihat batik semacam ini, kadang-kadang bingung sendiri gitu. Kok mau-maunya orang bikin semacam ini. Kita lihat yang kupu-kupunya. Detail. Nah. Pak Hartono, kenapa batik produksi tahun 30-an tuh umumnya ada latarnya ya Pak ya? Iya. Ya. Sebentar, selesaikan ini dulu, nanti saya jawab ya. Iya. Ya, sebentar, selesaikan ini dulu, nanti saya jawab yang itu. Oke, next. Kita lihat, ini badannya. Bango dan ini bebek ngoyor. Katanya ini, istilahnya ini bebek ngoyor gitu ya. Kita lihat detailnya. Kita lihat detailnya, teratenya. Nah, kita lihat latarnya. Kita lihat latarnya nih. Nah, saya tanya orang Pekalongan ini apa namanya? Dia bilang semut ulur. Semut baris katanya. Semut baris. Semut baris katanya. Okay. Semut baris saja digambar ya Pak ya, di batik ya Pak. Oke. Nah, oke. Tadi Ibu Bernadette tanyakan gitu ya. Kenapa? Ibu Bernadette kenapa? Kenapa tahun 1930-an tuh ada latarnya, Pak?
Ya, ya. Biasanya ada latarnya. Nah, sebetulnya sih ada juga yang tidak ada latarnya gitu ya. Jadi dua-duanya ada, tapi banyak yang pakai lataran gitu ya. Iya. Apakah mungkin gitu ya di era tahun 1929 sampai 39 itu kan ada krisis ekonomi gitu ya dari Amerika, kejatuhan saham di sana sampai akhirnya dunia itu benar-benar kena krisis gitu ya. Nah, salah satu yang ada contoh yang benar adalah Van Senen. Dia punya anak lelaki yang pertama itu namanya George, tadinya kerja di pabrik gula. Tahun 35 dia di PHK karena krisis itu gitu ya. Apakah mungkin adanya itu ya krisis itu sehingga orang membuat batik dengan lataran-lataran semacam ini? Kalau kita sebagai bisnis juga ya, bisnismen gitu ya, kita juga pikirkan ya, bagaimana kalau misalnya kainnya itu susah. Kalau kainnya susah, supaya pembatik, orang yang batiknya itu bisa terus bekerja, ya mungkin dibikin yang lama, bikin batiknya supaya mereka tetap kerja gitu. Saya rasa mungkin itu ya. Tapi ada juga sih yang polos misalnya gitu ya, ada juga. Tapi banyaknya, ya ini tadi yang saya lihat di buku itu juga dari 18 itu 16-nya yang pakai lataran, yang polosnya 2 gitu. Nah, kira-kira itu. Oke. Terima kasih Pak Hartono. Ya. Terus Mbak Anita. Pak Hartono, kalau yang ini kain ini juga latar juga ya Pak Hartono ya, full ya? Iya, masih lataran. Nah ya, ini Wikoxing. Wikoxing yang tadi yang ada stempel itunya ya, ada tahunnya, bulannya. Kalau ini nggak ada. Oh, yang ini nggak ada. Nah, Wikoxing ini salah satu pembatik yang handal. Kalau saya lihat ya, dia selalu berubah buketnya, gayanya gitu. Saya punya beberapa itu lain semua gitu. Ini benar-benar Wikoxing ini kreatif orangnya. Saya lihat gitu ya. Dia buat ekor meraknya itu juga lucu tuh ada yang kita lihat badanan itu. Nah, aduh, kita lihat ya itu kupu-kupunya dia buat semacam sampai kayak gini ya, itu luar biasa. Ini orang benar-benar handal ya kalau saya pikir gitu ya. Ini yang era tahun 1930 yang kepalanya buket, badannya buket, yang sama buketnya gitu ya, sama buketnya. Ada juga yang lain. Nah, saya berikan contoh, ini ada 2. Satu lagi, nah ini buket ini teratai. Sarung ini agak unik. Ini jarang. Kira-kira ngerti nggak Nita? Ini uniknya apa? Itu lotus. Iya, lotus. Betul, lotus biasa, bukan yang unik maksudnya. Ini uniknya kenapa sarung ini? Beda dengan ininya Pak ya. Motif badannya ya Pak. Kenapa? Sama, ini sama, masih sama ini. Sama ya. Hanya doang beda sedikit ya. Oh, itu Pak, apa namanya? Badannya biasanya warna ini kan Pak ya. Yang kepalanya itu biasanya warna gelap. Ya. Nah, ini kayaknya kebalik gitu ya Pak ya. Mungkin loh Pak. Benar, bagus, betul. Ya, ini uniknya gitu. Biasanya kepala itu yang warna gelap. Nah, yang di badan itu warna terangnya gitu. Ini dibalik. Oh iya. Kepalanya itu warna muda gitu ya, yang badannya warna juga unik ya. Oke, kita lihat latarnya yang di kepala. Nah, tuh. Bukan polos tapi latar semacam ini gitu ya. Nah, kita lihat lagi yang tadi di era tahun 1930-an itu ada yang buket di kepala dan di badan itu beda. Nah, badannya buket, badannya lereng atau buket yang lain gitu ya. Ini kebetulan pas lereng. Ini saya tanyakan sama orang Jogja, ini namanya lereng Baladewa. Lereng Baladewa. Betul. Nah, ini lerengnya. Next. Nah, kita lihat yang buket. Nah, kita lihat lagi. Ini di era 1940 udah nggak ada. Namanya sarung yang kepala sama badan beda buket, hampir nggak ada. Saya belum nemuin gitu ya, 50-an gitu. Di 30 masih ada. Jadi kepalanya ini seruni, di badannya ini merak gitu ya. Lihat badannya ya. Ini pun juga agak unik di badan, bagian badan. Kita lihat, nah
Jadi seperti kayak lukisan gitu, bukan biasanya kan pengulangan, entah tiga buketan misalnya. Kalau ini dia seperti ini, seperti gambar lukisan gitu ya. Nah, latarnya juga bagus ya. Ada orang bilang wajibkan, ada bilang limbaran, ada songket gitu ya, menyebutnya gitu. Aduh, luar biasa, Pak. Ya. Aduh. Nah, ini apa ini, Pak? Ini kok kosong, Pak? Sarung belangko. Namanya sarung belangko. Kemungkinan dari 18 berapa? 1870 apa gitu ya, udah ada gitu. Orang yang jual hanya merahnya di kepala, warna sama pinggir atas bawah, gitu ya. Nah, dia jual semacam ini, nanti pembatik beli, dikerjakan. Ini dia gampang, dia membuatnya dengan hanya hitam aja gitu kan ya, jadilah gitu. Ada yang lain, ya, belangko. Nah, ini agak rumit badannya, ya. Ini sidomukti dengan isinya bagus ya, itu banyak hewan-hewannya, hewan lautnya gitu ya. Nah, ini unik. Nah, kita lihat ya coba merahnya, bandingkan dengan yang di kepala sama yang di badan. Nah, ini kita lihat ya. Iya, iya. Nah, ini beda dia. Dia orangnya sendiri gitu. Dia bikin sendiri. Kalau yang orang bikin merahnya bikin sendiri, orang itu yang bukan belangko, ini biasanya ada warna yang di kepala tuh di badan juga ada. Kalau ini enggak, memang beda gitu. Itu beda ya. Oke. Detail banget ya. Ya, Pak, pada inbox pusing, Pak, katanya, Pak. Jangan dong. Santai aja. Bagus pusing katanya. Ya, santai aja. Oke. Kira-kira saya rasa cukup sekian dulu ulasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan menjadi sesuatu ya pengetahuan yang baru lah buat ibu-ibu dan bapak sekalian. Terima kasih.